Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Bilang Sarah Putri, NIM saya adalah 10.321.100.10. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus petani padi Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan yang dihadapi petani saat ini, aktivitas petani masih fokus pada kegiatan produksi on-farm dan belum sepenuhnya terlibat pada kegiatan agribisnis. Petani memproduksi dengan lahan terbatas, tanpa dukungan pengetahuan dan informasi yang cukup memadai sehingga hasil produksi tidak maksimal. Artinya, dengan adanya kelompok tani diharapkan adanya kemitraan atau kerjasama dari pihak pemerintah dan swasta yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi atau kesejahteraan kelompok. Terdapat permasalahan pertanian lainnya yang telah terjadi sejak lama, yaitu perubahan iklim yang ekstrim. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi disebabkan oleh anomali cuaca yang menyebabkan perkembangan hama dan penyakit yang dapat mengganggu hasil panen bahkan menyebabkan gagal panen. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan identifikasi komoditi pertanian unggulan dan perumusan strategi pengembangannya agar potensi pertanian yang dimiliki Kecamatan Kapas dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi wilayahnya. Kecamatan Kapas adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki luas 4.638,2 hektar atau seluas 2,1% dari seluruh wilayah kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten Bojonegoro. Lahan didominasi oleh lahan sawah irigasi yang potensial untuk padi atau palawija dan ternak sapi. Nah, pada umumnya, pola tanam pada padi di Kecamatan Kapas 2 kali dalam 1 tahun, yaitu musim tanam 1 berlangsung pada bulan Desember hingga April, dan musim tanam 2 berlangsung pada bulan April hingga Juli. Selain itu, Kabupaten Bojonegoro memiliki iklim yang ekstrim. Hal ini menyebabkan banyaknya petani yang gagal panen karena penyakit dan serangan hama, dan masih banyaknya petani yang ketergantungan menggunakan pestisida kimia yang tidak bijaksana ini dan juga berdampak merusak keseimbangan ekosistem. Pemilihan responden ini adalah Ibu Sri Rahayu yang berusia 62 tahun dengan pendidikan terakhir sekolah dasar, yang mempunyai luas lahan selebar 0,5 hektar dengan status lahan milik sendiri. Alasan memilih responden tersebut karena beliau memiliki pengalaman usaha tani padi selama 25 tahun. Sebagai perintis terlama, Ibu Sri Rahayu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang praktek pertanian yang efektif serta tantangan yang dihadapi dalam usaha tani padi di wilayah tersebut. Perhitungan biaya produksi sebesar Rp1.735.000 yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel terdiri dari biaya benih, pupuk, BBM, pestisida, tenaga kerja, traktor, kombin, dan HIPA. Sedangkan biaya tetap terdiri dari biaya pembelian cangkul, sabit, alat semprot, dan pemeliharaan. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah panen sekali produksi Ibu Sri Rahayu sebesar 5 kintal. Kemudian biaya penerimaan diperoleh hasil sebesar Rp2.750.000 dan biaya keuntungan yang diperoleh dari biaya penerimaan dikurang biaya total memperoleh hasil sebesar Rp1.015.000. Selanjutnya yaitu berdasarkan analisis kelayakan usaha tani, nilai RC rasio diperoleh sebesar 1,58 dengan BEP penerimaan sebesar 464414,95,78 dan BEP harga sebesar Rp347.000 serta payback period yaitu sebesar 0,01 tahun. Nilai RC rasio yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa usaha tani padi di Kabupaten Bojonegoro layak untuk diusahakan dan dikembangkan. Kemudian, untuk biaya kegiatan usaha tani yang dihitung berdasarkan jumlah nilai uang yang benar-benar dikeluarkan oleh petani untuk membiayai kegiatan usaha taninya, yaitu menggunakan modal sendiri. Modal ini bisa berasal dari tabungan pribadi, hasil penjualan tanaman, dan produk pertanian sebelumnya, atau sumber-sumber pendapatan lainnya. Selanjutnya, beberapa kendala yang dihadapi oleh petani Kecamatan Kapas dalam membiayai usaha tani padi adalah biaya tenaga kerja yang cukup besar. Dari penjelasan perhitungan biaya produksi, biaya tenaga kerja merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha tani padi di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, dengan total biaya sebesar Rp480.000. Kendala yang kedua yaitu ketidakpastian hasil panen. Kondisi cuaca yang tidak terduga, serangan hama atau penyakit, serta masalah teknis lainnya dapat mempengaruhi hasil panen. Ketidakpastian ini membuat petani ragu dalam mengajukan pinjaman karena mereka tidak bisa memberikan jaminan yang cukup kepada lembaga keuangan. Selanjutnya, strategi yang ditawarkan dalam menghadapi kendala yang dihadapi petani dalam pembiayaan usaha tani padi dengan cara menggunakan teknologi penanaman. Salah satu teknologi yang sekarang sedang dikembangkan di beberapa daerah adalah teknologi penanaman bibit padi dengan mesin rice transplanter. Nah,
Rice transplanter adalah mesin tanam modern untuk menanam bibit padi dengan sistem penanaman serentak 4 baris. Strategi yang kedua yang ditawarkan yaitu bisa melakukan kredit yang diterima petani apabila petani berganti dari pinjaman biasa menjadi kredit usaha rakyat atau KUR. KUR adalah fasilitas kredit dari bank yang digunakan sebagai tambahan modal usaha atau modal kerja, juga dapat digunakan untuk modal investasi. Selanjutnya, resiko yang dihadapi petani padi terjadi sejak lama yaitu terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Nah, hal ini menyebabkan penurunan produksi disebabkan oleh anomali cuaca, menyebabkan perkembangan hama dan penyakit yang mengganggu produksi padi. Penekanan berlebih menggunakan insektisida mempengaruhi predator dan parasitnya serta menyebabkan tidak stabilnya rantai makanan. Karena pada dasarnya pestisida kimia bisa memberantas hama tapi menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan keluarga petani. Terus cara petani padi mengatasi risiko cuaca yang ekstrim dengan cara melakukan pemilihan varietas yang kebal, yaitu varietas yang tahan terhadap pergantian cuaca yang tidak menentu. Selanjutnya, untuk penanggulangan organisme pengganggu tanaman atau OPT saat pemberdayaan dengan melalui penerapan pengendalian hama terpadu atau biasa disebut dengan PHT. Selanjutnya, beberapa kelebihan yang bisa dirasakan ketika memiliki asuransi pertanian. Yang pertama yaitu proteksi terhadap kegagalan petani. Nah, tentunya petani tidak akan dirugikan lagi karena panen gagal, karena seluruh modal akan diganti oleh pihak asuransi. Yang kedua, nilai ganti rugi besar. Nilai ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi kepada petani yang mengalami kerugian jumlahnya cukup besar. Petani dapat memulai lagi tanah dan kebun garapannya tanpa perlu meminjam modal dari tengkulak. Yang ketiga, kemudahan dalam mendaftar sebagai anggota asuransi. Para petani akan didampingi oleh dinas setempat dalam mengisi formulir pendaftaran anggota calon pengguna asuransi. Tidak ada kesulitan dalam mengisi formulir tersebut karena seluruh prosesnya akan dibantu oleh tim khusus. Yang keempat, yaitu adanya subsidi pembayaran premi. Petani tidak perlu khawatir dan takut dibebankan oleh biaya premi yang mahal. Hal ini dikarenakan terdapat subsidi atau bantuan dari pemerintah yang meringankan jumlah premi setiap bulannya. Nah, selanjutnya ada pun beberapa kekurangan dari asuransi pertanian, yaitu pertama, ganti rugi harus sesuai dengan polis. Jika kerugian yang dirasakan oleh petani tidak sesuai dengan ketentuan polis, maka ganti rugi tidak dapat diberikan. Yang kedua, harus tergabung dalam kelompok tani yang aktif. Di sini petani yang ingin mendapatkan subsidi premi yaitu hanya petani yang gabung dan aktif dalam kelompok tani saja. Yang terakhir, masih banyak petani dan peternak yang belum terakses oleh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Kemudian, kerjasama dalam kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh petani di daerah Bojonegoro yaitu kerjasama untuk memperoleh pupuk bersubsidi melalui kartu tani. Dengan kartu tani, memudahkan petani memperoleh pupuk tertentu sesuai dengan kebutuhannya yang harganya disubsidi oleh pemerintah. Secara kumulatif akan mengurangi biaya produksi dan memberikan keuntungan bagi petani. Untuk selanjutnya, perusahaan besar yang sekiranya digandeng petani untuk dijadikan pihak mitra yaitu CV Putra Mahajaya yang berada pada Kecamatan Borno. Pada CV Putra Mahajaya ini dapat memberikan harga yang sesuai dengan kualitas hasil panen dan proses pembayaran pihak perusahaan langsung diterima oleh pihak petani serta barang hasil panen langsung diolah oleh perusahaan itu sendiri. Yang menjadi perbedaan pada perusahaan lain yaitu CV Putra Mahajaya tidak pernah meminta kepada petani bahwasanya barang yang dikirim harus dalam keadaan hasil panen yang berkualitas baik ataupun premium saja. Namun mereka mau menerima berbagai macam jenis hasil panen. Jadi petani bebas ingin mengirim berapa karung dan harga juga sudah sesuai dengan kualitas barang tersebut. Selanjutnya, perencanaan dalam usaha tani padi merupakan langkah penting untuk mencapai hasil yang optimal dan mengelola risiko dengan baik. Berikut adalah beberapa aspek perencanaan yang dilakukan petani dalam usaha tani padi. Yang pertama, pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi dalam perencanaan usaha tani padi sangat penting karena faktor lingkungan yang mendukung untuk dilakukan usaha tani pertanian, iklim yang cocok untuk budidaya padi, dan infrastruktur yang mendukung seperti mudahnya akses jalan di lokasi tersebut akan mempengaruhi kesuksesan usaha tani padi. Kemudian yang kedua, pemilihan komoditas yang ditanam. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan komoditas yang ditanam yaitu permintaan pasar dari komoditas yang akan ditanam dan kecocokan lingkungan iklim. Padi memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta cocok ditanam di Kecamatan Kapas.
Yang ketiga, pemilihan komoditas padi. Pemilihan komoditas padi sangatlah penting karena setiap komoditas padi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Varietas yang dipilih yaitu Inpari 18 karena varietasnya kebal dan tahan terhadap pergantian cuaca yang tidak menentu. Keempat, pupuk dan pestisida. Pupuk memberikan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan produksi tanaman, seperti pupuk organik dan pupuk anorganik. Kemudian pestisida digunakan untuk melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit yang dapat merusak tanaman padi seperti insektisida dan fungisida. Yang kelima, kebutuhan air. Kebutuhan air merupakan input penting untuk menjaga kebutuhan air tanaman padi, terutama selama masa pembibitan awal dan fase pembesaran padi melalui irigasi pengairan desa yang dilakukan secara bergiliran dan terjadwal. Yang keenam, ada tenaga kerja. Tenaga kerja manusia diperlukan dalam berbagai tahap usaha tani padi seperti persiapan lahan, penanaman, kemudian pemeliharaan tanaman dan panen. Yang ketujuh, ada alat dan peralatan. Alat dan peralatan pertanian seperti cangkul, sabi, traktor, dan alat penyemprot sangat diperlukan untuk membantu dalam kegiatan pengelolaan lahan, pemupukan, dan pengendalian hama. Penggunaan alat dan peralatan yang sesuai akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Berdasarkan hasil wawancara serta hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa petani yang menjadi responden usaha tani padi tersebut di lahan yang mereka milik sendiri, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk menyewa lahan. Usaha tani padi Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro layak untuk dijalankan atau dilaksanakan. Hal tersebut didukung dengan analisis kelayakan usaha tani secara finansial dengan perhitungan RC rasio yang menunjukkan nilai 1,58. Nilai tersebut lebih besar dari 1 yang artinya jika usaha tani tersebut dijalankan maka pelaku usaha tani akan memperoleh keuntungan pada saat memanen hasil usaha tani padi tersebut. Perhitungan BEP pada usaha tani padi sendiri menunjukkan nilai Rp347.000, artinya jika usaha tani padi tersebut dijalankan, maka pelaku usaha tani akan memperoleh titik impas atau setelah pelaku usaha tani tersebut menjual 5 kintal padi siap jual atau setelah memperoleh pendapatan Rp2.750.000. Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan yaitu penyuluh pertanian dan petani dapat bekerja sama dengan baik dalam penentuan penggunaan input produksi seperti pestisida supaya dalam penggunaannya tepat guna. Selanjutnya, perlu adanya asuransi pertanian yang dapat memberikan perlindungan kepada petani padi di Kecamatan Kapas sebagai antisipasi terhadap resiko produksi. Perlu adanya penanganan yang serius dalam memberdayakan petani. Dengan petani wajib gabung dengan kelompok tani, diharapkan adanya kemitraan atau kerjasama dari pihak pemerintah dan swasta yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi atau kesejahteraan kelompok. Demikian presentasi studi kasus petani padi Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.